Kangki XC versi Eclipse. Ini udah kalian minta dari lama dan gak usah gue kenalin lagi lah ya. Langsung aja, ini dia videonya. Halo guys, Dimas di sini dan semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini gue kembali lagi bersama Kangki XC ya. Udah tahun kemarin nih rasanya terakhir kita potong XC dan sekarang ada lagi XC edisi spesial bersama Bro Aditya Logi. Jadi overallnya dulu aja ya, gue suka banget dengan presentasinya. Kebetulan kita juga ikutan ke launching eventnya. Feel si boxnya jauh berbeda. Jadi kayaknya ini adalah box yang didesain ulang sama Soboyo bareng Kangkinya. Jadi nggak pakai box Kangki biasa. Dan ini keren si boxnya ya. Nextnya Kangki bisa consider pakai box kayak gini lagi. Ini agak eksklusif lah ya, namanya juga collab. Nah, sedangkan sepatunya sendiri secara visual menurut gue ini berhasil banget. Jadi dari overallnya, mulai dari upper dan soalnya itu semuanya mirip banget sama yang XC biasa. Tapi bedanya di mana? Bedanya mainin material di reflektifnya samping sini itu bikin aura sepatunya jauh banget berbeda. Gue ada yang lama ya, kita pinjem dulu di sini. Dan kalau kita lihat, ini tuh overall look-nya memang mirip banget. Tapi begitu diganti colorway, begitu dimainin materialnya di sini, bener-bener elevated. Dan menurut gue harus kasih pujian nih. Karena Kangki X Soboyo ini adalah kolaborasi yang berhasil. Maksudnya gimana? Maksudnya ini tuh sepatunya masih minimal, tapi dari kolaborasinya kelihatan banget sentuhan-sentuhan studio desainnya itu ada di sini. Ya meskipun kesannya ganti material doang, tapi Soboyo ini adalah rumah desain punya Bro Aditya Logi yang memang punya ciri khas. Untuk ciri khas desainnya di sini bukan sekedar ganti material, jadi mereka benar-benar memikirkan mulai dari colorway, mulai dari material yang dipakai. Nah itulah yang dinamakan kolaborasi ya. Jadi ganti warna ya, tapi ganti warnanya tuh apa ya? Kalau gue boleh bilang, gue personal merasa pemilihan ininya tuh keren. Gue suka getek deh kalau mau muji, tapi ya memang beneran keren gitu pemilihan warnanya. Dan overall, kalau gue boleh kasih POV selera ya, dari semua kolaborasinya Kangki, menurut gue ini yang paling bagus. Kenapa? Karena dia nggak terlalu lebay atau kayak gimana, kayak yang Sabotage itu menurut gue lebay. Tapi kalian kalau nggak setuju sama gue ya nggak apa-apa ya, itu POV gue. Nah, gue memang seleranya lebih ke minimalis dengan memainkan elemen-elemen detail di dalamnya. Disclaimer dulu juga, kita dapatnya di size 39, jadi dapatnya size kecil. Ya karena kalian tahu sendiri lah ya, mau warnanya kayak gimana, makanya testernya buat kali ini bukan gue. Nah rasa-rasanya cukup lah kita ngomongin desain per desainan, karena gue bukan orang desain. Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Kangki XC01 Eclipse. Overallnya kita menemukan sepatu ini tuh ada improvement, tapi ada juga yang agak turun justru. Apa aja itu? Yuk kita bahas pertama mulai dari upper. Dari segi upper dulu deh, dan izinkan gue mengambil XC01 sebagai perbandingan ya. Nah dimana XC01 ini dulu udah pakai knit ya, dan ini masih pakai knit juga. Tapi apakah knitnya sama? Kalau secara pegang itu mirip banget bahan knitnya, tapi kalau dari kekuatan itu beda. Dimana kita udah coba tes Dremel, dan XC01 ini habis ya, jebol sampai dalam. Dan ternyata di XC Eclipse itu nggak sampai dalam jebolnya. Artinya uppernya yang baru ini lebih kuat. Good job, berarti ada improvement yang di sini. Gimana dengan breathability-nya? Kalau boleh jujur, breathability-nya kita tidak menemukan yang gimana banget signifikan ya dari perasaan feel pakainya, karena ya sama-sama panas. Tapi buat visualnya kita liatin deh, biarkan kalian yang menjudge mana yang lebih baik dari breathability-nya XC01 atau XC Eclipse. Setelah itu, perbedaan juga gue temukan ada di bagian lacing systemnya ya. Nah, di zaman dulu gue tuh suka rada komplain karena kadang-kadang agak macet yang XC01. Nah, gimana di Eclipse? Eclipse itu nggak macet, alhamdulillahnya. Nah, yang gue suka lagi adalah, jadi di XC01 kita harus puter balik dulu, dia bisa longgar. Nah, yang ini agak lebih oke menurut gue. Dimana gue menemukan ini kayak bawa benerannya ditarik dulu buat dilonggarin.
Nah, habis itu kalau mau dikencengin, tekan baru diputar lagi. Ini lumayan enak. Kenapa? Karena meskipun sedikit lebih ribet gitu ya, ada tarik, dorong, tapi kita bisa ngebedain dengan jelas kapan kita bisa longgarin, kapan kita bisa kencengin. Gue lebih suka Eclipse ini kenapa? Karena lebih tidak membingungkan dan lebih lancar tentunya. Jadi good job sih. Jadi dari segi upper gue menemukan ada beberapa slightly improvement yang cukup menarik, sedangkan dari material-material yang lainnya nggak ada jauh beda. Mulai dari yang ini ya, material yang bikin kaku di sampingnya ini oke-oke aja, sama aja. Terus kemudian pengeras di belakangnya juga menurut gue sih sama aja, nggak ada beda yang signifikan ya. Masuk ke bagian dalam juga untuk liningnya hampir nggak ada beda, nggak ada masalah berarti sih harusnya karena tidak ada improvement di sana. Jadi yang di-improve-nya beberapa hal minor, teknis-teknis aja. Jadi overall-nya kalau kita lihat yang bikin semua siluet ini manis itu justru dari sininya. Yang berhasil banget sih menurut gue adalah pemilihan warna reflektifnya ini. Dan overallnya kalau gue boleh kasih rating buat keseluruhan upper ini adalah 7,5. Dimana sebelumnya buat gue nih rating keseluruhan uppernya itu ada di angka 7. Jadi good job nih Kangki. Next, dari atas kita akan ke bawah, tentu aja kita bakal bahas solnya. Nah, solnya ini kalau boleh dikata memang sangat mirip-mirip sekali. Tapi itu kan dari segi visualnya. Bedanya ada nggak ya? Bentar, kita coba breakdown dulu deh. Secara feel-nya, feel material itu beda. Dimana kalau yang lama dari segi material, ini lebih ke arah pylon sebenarnya. Nah, tapi apakah bener atau enggak, gue sangat terbuka kok buat koreksi ya. Cuman feel-nya memang agak lebih berat. Ini juga dari luar itu lebih, lebih licin sedikit. Nah, kalau kita pegang di bagian sini ya, bagian samping itu lebih kerasa lah licinnya. Sedangkan di yang baru, ini kok karakternya lebih ringan. Jujur kalau ngelihat dalemannya lebih mirip sedikit sama Eva gitu ya. Tapi pylon juga kayak begini. Nah itu yang gue butuh banget nih koreksi dari kalian. Yang jelas kalau kita ngomongin karakteristik aja ya. Karakteristiknya yang ini material lebih licin, yang ini lebih ngedoff gitu ya, lebih matte. Kemudian ini agak berat sedikit, yang ini lebih ringan sedikit. Tapi kalau kita perbandingin side by side nggak akan fair. Kenapa? Karena ini size-nya 42, kalau yang ini 39. Jadi jelas pasti beda. Untuk overall feel-nya gue lebih suka yang baru. Dan memang kalau menurut durometer ini lebih empuk daripada yang lama. Dimana angka durometernya ini 27,5, sedangkan di yang lama itu 34. Jadi lumayan lah, ada perbedaan yang signifikan. Jadi kalau kalian suka ngerasa ini keras banget, yang ini lebih baik lagi. Terus gimana outsole-nya? Kalau perhitungan kita secara outsole ketinggiannya mirip-mirip aja. Nah, sedangkan untuk durabilitasnya itu menarik nih. Untuk durabilitas lebih kuat yang lama daripada yang baru. Dimana tes Dremel kita selama 30 detik itu cuma menggerus sekitar 1,5 mm aja outsole yang lama ini. Sedangkan di yang baru itu menggerus 2,2 mm. Jadi menurut gue berimbang lah, ada plus dan minusnya. Nah, kalau dulu ini gripnya juga nggak terlalu oke. Nah, sekarang kayak gimana yang ini gripnya? Jadi dari secara tes gripnya di lantai ini agak licin guys. Dan kalau kita tes di permukaan lantai yang basah, ini licin. Jadi masih sama kurang oke-nya. Dan gue berkesimpulan sebenarnya kalau boleh dikasih rating, kita akan dapat rating yang sama yang dulu dengan yang sekarang. Karena apa? Karena minus yang dulu diimprove sedikit di sini, sedangkan plus yang dulu dikurangin sedikit di sini. Jadi ya dia ya balik lagi begitu-begitu aja. Menurut gue sih rating yang fair buat soal ini adalah 7 dari 10. Next, konstruksinya. Gue bocorin aja, ini kerasa banget menurun daripada sebelumnya. Tapi ini faktornya apa nih? Karena kalau kita ngomongin lemnya, mungkin Kangki akan pakai lem yang sama-sama aja. Tapi beda karakter material, beda hasilnya pasti. Dimana kalau kita lihat yang dulu itu sebenarnya bagus banget sih. Kayak kita kenal biasanya Kangki itu kuat banget lah lem-lemannya. Kita coba tarik manual dulu. Kenapa? Karena memang lagi belum possible aja buat tes labnya. Kita tidak mungkin semuanya tes lab soalnya. Nah, buat yang sneakers hari-hari kita coba manual dulu dan kita mendapatkan hasil yang menarik. Dimana dari alasnya ini ketemu ke bagian sole itu kuat banget nempelnya. Kemudian dari upper nempel ke sole itu juga kuat banget. Dan dari upper ke alas juga dia kuat banget. Strobel stitch-nya itu bagus banget. Nah, tapi kalau kita lihat perbandingannya di sini, ini dari upper ke alas itu bagus, sama lah. Nah, yang mulai berbeda itu dari alas ke solnya, dimana kita lebih bisa buka di beberapa titik lebih mudah. Nah, kemudian dari upper ke solnya itu juga baru kita tarik udah kebuka di ujungnya ini. Artinya lebih lemah memang. Nah, yang jadi tantangan itu sebenarnya kan beda material, kekuatan pengelemannya tetap sama. Sedangkan di sini nggak gitu.
Jadi mungkin PR Kangki adalah bisa memainkan lagi untuk lemnya. Apakah uji coba Premiere-nya, apakah coba kombinasi lemnya dengan Premiere-nya apa gimana, silakan diuji coba aja internalnya ya. Tapi apakah ini jelek? Enggak, ini nggak jelek. Jadi beberapa titik kebuka, beberapa titik nggak kebuka, jadi nggak semuanya itu gampang kebuka. Masih kuat lah. Kalau menurut gue, Kangki itu masih one of the best sih kalau buat di harga 300 untuk pengeleman ya, masih kuat banget. Tapi yang jelas kita temukan dari mereka biasa atau mereka yang sebelumnya, itu mereka sedikit turun. Kayak begitu. Nah, dari material, dari konstruksi udah. Yang ini paling relate sama kalian yaitu adalah performa atau kenyamanan lah ya. Gimana sih kenyamanan si sepatu ini? Nanti termasuk kita akan bahas juga insole-nya di sini ya. Nah, pertama kita akan bahas fitting-fittingnya dulu. Secara jujur gue harus akuin ini adalah sepatu yang narrow. Jadi nggak lebar, nggak middle, tapi lebih cenderungnya ke narrow. Pertama ya, kalau kita liatin, ini dari instep-nya ini lumayan di 86,2. Jadi kaki kalian kalau agak tinggi ya, karena ini kan model tali ya, lumayan bisa terakomodasi dengan baik. Apalagi si si buahnya itu kalau kita longgarin ya, ini bisa lumayan longgar banget. Bisa tinggi banget. Oke lah, segini oke banget buat kalian yang instep-nya tinggi. Tapi tidak dengan bagian toe box-nya. Jadi toe box-nya ini relatif lebih sempit. Meskipun jadi panjangnya itu lumayan sesuai lah ya. Kalau di size 39 itu kita dapat 25 cm. Meskipun mereka klaimnya 25,5 ya. 25,5 itu setengah sentinya bener-bener yang ujung ini banget. Jadi nggak gue hitung. Lebarnya untuk yang ini toe box-nya itu relatif narrow dengan angka 94,0 mm. Dan berasa banget bener-bener ngepres. Nah ini akibatnya apa? Akibatnya kalau kalian jalan banyak, karena kan di depan ini ngepres, itu kakinya jadi lebih sakit. Jadi lebih ya kurang nyaman lah untuk jangka panjangnya. Oh iya, pertanyaannya masih similar nggak dengan EXC? Iya, masih sama. Jadi kurang lebih memang masalahnya EXC dulu tidak teratasi di sini ya, masalah narrow-narrow-nya, masalah lebaran toe box-nya. Karena bagian depannya narrow, ini buat lari jelas nggak enak. Buat jalan bentar enak lah, nggak terlalu masalah ya. Tapi untuk jalan lama juga ngaruh nih, lama-kelamaan ininya bakal narrow. Nah, kalau kalian ada yang tanya, kok bisa kayak gitu sih? Jadi, gue sih pingin mengamini, kenapa? Karena kan si kaki ini harus mengikuti si sole-nya ya, dimana mereka itu harus ngikutin lebar si midsole-nya ini. Jadi kalau mau dilebarin, PR kaki itu salah satunya mengganti si sole-nya ini. Yang itu nggak possible, dimana untuk sepatu ini mereka sudah memastikan ya selalu pakai sole yang ini gitu. Ya kalian tahu lah ya kenapa alasannya. Jadi mungkin kita berdamai aja buat yang kaki lebar, ini bukan buat kita. Tapi buat kalian yang kakinya medium to narrow, ini bisa aja gitu. Yang medium juga ya bisa dengan catatan naik size 1 dan ini dilonggarin banget ya bagian instep-nya. Nah, balik ke sini, untuk dipakai naik sepeda aman-aman aja. Untuk dipakai berdiri, ini yang menarik nih. Untuk dipakai berdiri, ini sebenarnya oke. Dimana midsole-nya ini ya, baik yang lama ataupun yang baru, itu sebenarnya lumayan stabil. Jadi dia untuk dipakai berdiri itu nggak terlalu masalah, nggak terlalu ngeganggu. Apalagi kita lihat heel drop-nya itu relatif rendah. Nah, di mana heel drop-nya di bawah 1 cm, yaitu 0,9, relatif lebih rendah. Artinya apa? Artinya memang ini belakang sama depan nggak terlalu jauh gitu ya. Nggak terlalu ketinggian. Apalagi rockernya itu cukup aja. Jadi rockernya tidak agresif. Artinya kaki kalian relatif cukup lurus. Itu kan rumus yang enak buat sepatu berdiri. Heel drop-nya nggak terlalu tinggi, rata, rockernya nggak agresif dan stabil. Nah, ini sudah memenuhi itu semua. Plus bantuan buat kenyamanan ada di insole-nya. Insole-nya ini memang beda sama yang dulu, dimana kalau kita lihat bagian dulu itu mirip sama Ortholite, tapi Ortholite-nya bukan yang grade atas banget. Ini udah lumayan enak sih sebenarnya yang zaman dulu juga. Nah, yang sekarang itu karakter bahannya foam, tapi kok agak kayak latex. Nggak, ini foam sih. Nah, gue nggak tahu ini nama bahannya apa, tapi kalau dari segi empuk, ini sama empuknya dengan yang lama. Yang gue lebih suka itu feel si insole-nya ini lebih firm, jadi nggak kalau diinjek juga dia nggak seamblas itu, lebih oke lah. Dan yang paling oke itu adalah tonjolan di sininya. Gue bukan penggemar tonjolan di sini, tapi kalau kaki kalian di arc-nya butuh sedikit tonjolan,
atau kalian tipe yang gue mencari kenyamanan instan dengan ditekan di tonjolannya ini, kalian bakal dapat di sini. Dan ini tonjolannya lebih berasa daripada yang dulu, karena kalau yang dulu tuh lebih lebih kempes gitu ya, kalau diinjak lebih flat nantinya. Kalau ini enggak, dia masih tetap nonjol, masih tetap neken. Dan kalau kalian ingat, semua yang ada tonjolan di sininya, begitu ketemu sama arch atau lengkungan kaki kalian, itu nonjol ke situ, itu akan ngurangin pegel atau ngurangin sakit. Gimik sih, tapi gimiknya ya selama porsinya tepat masih bisa dimaafkan gitu ya. Nah ini jadinya lebih menarik, dan akhirnya kalau menurut kita gitu ya, secara pemakaian, secara kenyamanan lah, ada improvement yang lumayan signifikan. Signifikannya di mana? Signifikannya dengan racikan yang baru, dia lebih ringan rasa si sepatunya, kemudian stabilnya tetap dijaga, dan sedikit lebih empuk lagi sesuai dengan karakteristik yang disukain sama masyarakat Indonesia. Kemudian ada beberapa support-support tambahan yang ngurangin rasa pegel atau ketidaknyamanan lah di sepatunya. Dan overall yang lainnya sebenarnya mirip-mirip aja. Jadi kalau gue boleh, gue akan kasih ekstra 0,5 dari improvement sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin di angka 7 ya. Di sini gue kasih 7,5 untuk overall kenyamanan dan improvement-improvementnya yang ada di kenyamanan dan fitting-fittingnya di sini. Oke, kalau fitting mungkin nggak berubah banyak ya, tapi intinya dari kenyamanan lah, ada perubahan lumayan signifikan. Nah, beberapa hal yang mungkin jadi catatan. Hal positif ya, yang gue nggak bosan-bosan buat highlight itu adalah reflektifnya yang bagus banget. Ini mungkin jadi jadi portofolio yang menarik sebenarnya lebih ke Soboyo-nya ya daripada Kangkinya. Dengan mereka punya taste seperti ini, taste desain seperti ini, mereka bisa nge-tweak desain yang minimal jadi kelihatan lebih minimalis, tapi sisi estetikanya itu berhasil kena dan nonjol banget. Itu good job banget sih. Nah, kemudian dari tambahan ini aja, overall looks-nya tuh jauh banget lebih premiumnya. Jadi beneran namanya collab itu bukan ganti warna doang, tapi ada sesuatu yang ditonjolkan. Nah, kalau gue nggak tahu ya kalau kalian ya, kalau gue sih ngerasa memang feel-nya Eclipse ini lebih premium daripada EXC yang biasa. Dan dari jauh pun bener-bener langsung kelihatan gitu, karena kemarin pas event release gue ngeliat ada beberapa orang yang udah pakai. Dan dari jauh, ya memang something different gitu ya. Nah mungkin ya Bang Adit dan Soboyo itu orientasinya kan banyak ke visual. Mereka kan studio desain ya, banyak ngulik visual dan mereka dalam banget ngulik visualnya di sana. Nah kemudian beberapa hal juga ya gue seneng sih Kangki eksperimen terus meskipun sedikit atau banyak lah ya ada perubahan di sini. Dimana EXC itu bukan favorit netizen banget kalau gue denger-dengar. Waktu awal lumayan banyak yang suka lah, tapi yang banyak ditanyain kan Shingen lah, ya Honjo, kemudian beberapa yang baru-baru sekarang gitu ya. EXC itu udah beberapa bulan ini bukan jadi omongan, tapi tetap mereka improve dari yang negatif yang sebelum-sebelumnya, meskipun masih ada PR yang harus dikerjain. Itu menarik lah. Kesimpulan gue tuh ini lebih cocok disebut sepatu nongkrong buat berdiri bisa, tapi buat jalan-jalan alias jalan lama itu enggak. Nah, artinya kalau kalian, gue anak nongkrong nih, transport kemana-mana banyak pakai kendaraan gitu ya, kalian nggak banyak commuting, nggak banyak jalan kaki pakai sepatu ini sepatunya cocok nih buat ke coffee shop. Kalau ke mall gue kurang rekomen karena ke mall pasti banyak jalan, atau cuman sekedar ke kantor aja dan di kantor tuh nggak banyak jalan, ini oke banget nih. Nah, tapi kalau untuk orang yang mobilitasnya tinggi, saran gue mungkin dipikir-pikir lagi, karena kalau memang kalian ngincernya Kangki, masih banyak Kangki lain yang lebih menarik untuk dipakai jalan, contohnya Honjo kalau menurut gue sih ya. Nah, dan overall ratingnya gitu ya, ini ada peningkatan dari EXC01 itu sebelumnya di angka 7 dari 10, dan ini gue kasih rating 7,2. Nah, itu overallnya, dan gue minta maaf kalau reviewnya terlalu teknis atau terlalu lama lah dari harapan kalian, tapi itulah perspektif kita dengan beberapa kesimpulannya. Kesimpulannya, secara visual ini elevated banget, naik banget, tapi secara kualitas masih ada PR-PR yang harus dikerjain, tapi beberapa memang terlihat ada improvement juga dari hal-hal teknisnya. Gue cukup seneng dan gue berharap akan terus lah ada improvement kayak gini. Jadi Kangki itu nggak sekedar lagi digoreng naik aja, tapi mereka juga memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh konsumennya mungkin, atau hal-hal di lapangan. Itu yang gue harap akan terus terjadi sih, dan gue malah berharap bisa lebih gede lagi dobrakannya, tapi mungkin gak dalam waktu dekat. Jadi untuk Kangki yang gorengannya lagi kenceng-kencengnya banget, kayaknya sih gue percaya gorengannya dia atau
bakar uangnya dia itu ya lebih ke marketingnya daripada ke kualitas. Tapi please tetap spiritnya jangan ditinggalin ya buat teman-teman Kangki. Ayolah tetap di-improve lagi meskipun sedikit. Kenapa? Karena sebelumnya ada yang main gorengan marketing tapi kualitasnya nggak dinaikin, itu jadi gali lubang kubur sendiri lah. Kalau Kangki nggak mau gali lubang kubur sendiri, ya udah syarat utamanya kualitas harus naik meskipun sedikit, dan gua rasa sampai 2024 ini sih masih diamini dengan baik oleh Kangki ya. Oke, itu aja review sepatu yang banyak kalian request ini. Coba komen di bawah gimana pendapat kalian tentang sepatu ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu kita mencapai 500 juta subscriber. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.